Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar oleh massa? Sebuah video pendek yang memperlihatkan puluhan orang sedang merangsek ke sebuah gedung di mana terlihat kobaran api serta kepulan asap di sejumlah titik beredar di media sosial. Video ini diklaim sebagai video ketika rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar oleh massa. Video tersebut beredar di tengah munculnya demonstrasi yang marak menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah. Di Facebook, video itu dibagikan oleh salah satunya akun Duma Daulay, yakni pada 9 Oktober. Akun ini juga menulis keterangan, rumah Puan Maharani dibakar massa, terlalu serakah jadi politikus. Adapun di YouTube, video tersebut diunggah oleh kanal Rizna Alesya dan kanal Marta Global. Lalu apakah benar video tersebut adalah video ketika rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar massa? Berdasarkan verifikasi dari tim Cek Fakta Tempo, video itu bukanlah video pembakaran rumah Ketua DPR Puan Maharani, melainkan video pembakaran gedung DPRD Kota Malang. Fakta ini didapatkan setelah video tersebut difragmentasi menjadi sejumlah gambar dengan tool InVid. Kemudian gambar-gambar tersebut ditelusuri dengan reverse image tool Google. Dengan cara itu, akhirnya redaksi terhubung dalam artikel di situs tabloid Jawa Timur yang memuat foto identik dengan salah satu momen dalam video tersebut. Menurut artikel yang berjudul Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Ricuh, kendaraan dinas terbakar itu, pembakaran tersebut terjadi di gedung DPRD Kota Malang pada 8 Oktober. Berbekal petunjuk tersebut, akhirnya redaksi kemudian melakukan pencarian video di YouTube dengan kata kunci gedung DPRD Kota Malang dibakar. Hasilnya ditemukan sejumlah kanal milik media-media arus utama yang telah mempublikasikan video identik di mana terlihat kesamaan pada bentuk pagar dan ornamen gedung. Salah satu kanal yang pernah mengunggah video yang identik adalah kanal Tribun Wow Official, jaringan Tribun News. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit yang diunggah, terlihat gambaran aksi yang lebih utuh, seperti saat sejumlah peserta aksi melompati pagar yang berwarna hitam, coretan di pos satpam yang bertuliskan DPR Jan, serta kobaran api di dalam gedung. Video yang berjudul Video Masa Aksi Demo Tolak Undang-Undang Cipta Kerja Ricuh, gedung DPRD Malang dibakar demonstran tersebut diunggah pada 8 Oktober 2020. Ini adalah potongan gambar dari video di kanal Tribun Wow yang sama dengan terlihat dalam video yang beredar di media sosial. Kemudian, akhirnya dicocokkan pula arsitektur gedung dalam video tersebut dengan gedung DPRD Kota Malang. Lewat Google Street View, terlihat bahwa arsitektur bagian depan gedung dan pagar DPRD Kota Malang sama dengan tampak yang ada dalam video beredar. Terdapat pula pohon, tiang bendera, dan pos satpam di depan gedung tersebut, sama seperti yang terlihat dalam video yang beredar. Dengan demikian, video yang beredar tersebut dapat dipastikan diambil dari Jalan Tugu. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa video merupakan video saat rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar massa adalah keliru. Pembakaran itu terjadi di gedung DPRD Kota Malang pada 8 Oktober 2020 sebagai bagian dari unjuk rasa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Benarkah rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar oleh massa? Sebuah video pendek yang memperlihatkan puluhan orang sedang merangsek ke sebuah gedung di mana terlihat kobaran api serta kepulan asap di sejumlah titik beredar di media sosial. Video ini diklaim sebagai video ketika rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar oleh massa. Video tersebut beredar di tengah munculnya demonstrasi yang marak menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah. Di Facebook, video itu dibagikan oleh salah satunya akun Duma Daulay, yakni pada 9 Oktober. Akun ini juga menulis keterangan, rumah Puan Maharani dibakar massa, terlalu serakah jadi politikus. Adapun di YouTube, video tersebut diunggah oleh kanal Rizna Alesya dan kanal Marta Global. Lalu apakah benar video tersebut adalah video ketika rumah Ketua DPR Puan Maharani dibakar massa? Masa iya Presiden sama mantan presiden itu PKI?
Kegeraman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang merasa dituduh dirinya dan juga Presiden Joko Widodo PKI itu belum tentu benar. Begitulah yang diungkapkan oleh Direktur Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin kepada kantor berita politik RMOL pada hari Sabtu 31 Oktober. Masa iya Presiden dan mantan Presidennya PKI kan tak benar dan aneh, ujar Ujang. Jikalau tuduh-tuduhan PKI itu bisa dibuktikan, Ujang menilai itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya. Tak ada asap jika tak ada api. Menurut akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini, tuduhan terhadap Megawati dan Jokowi karena melihat realitas pemerintahan yang ada saat ini. Tuduhan tersebut mungkin saja karena pemerintahan Indonesia dianggap lebih dekat dengan Cina, dan bisa juga tuduhan itu muncul karena PDIP dianggap banyak mengakomodir anak keturunan PKI. Seperti Rika Ciptaning, kader PDIP yang merasa bangga membuat buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Kegeraman Megawati terkait dengan tuduhan PKI ini dia sampaikan dalam peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual pada Rabu 28 Oktober. Megawati pun mengungkapkan dirinya heran isu PKI selalu muncul di masa pemerintahan Jokowi dan menyasar ke PDIP serta rezim. Usai bertemu dengan Jokowi, elit Partai Komunis Cina berjumpa dengan Megawati. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, bertemu dengan utusan Presiden Cina Xi Jinping di Hotel Mandarin Oriental di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Jumat 20 September tahun lalu. Utusan yang hadir yakni penasihat hubungan luar negeri Presiden Xi Jinping, Song Tao, yang juga merupakan Kepala Politbiro Hubungan Internasional Partai Komunis Cina atau International Liaison Department of the Communist Party of China. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, acara ini bagian tindak lanjut dari pertemuan antara Song Tao dengan Presiden Joko Widodo sejak pagi tadi di Istana Bogor, Jawa Barat. Maka, hubungan antara partai dengan partai sebagaimana menjadi tradisi PDIP, kami kembangkan termasuk dengan IDCPC ini, ujarnya di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat pada hari Jumat. Agenda antara Megawati dan juga Song Tao hanyalah makan siang. Kedua belah pihak juga berupaya untuk menjalin kerjasama antar partai politik. Sebab menurutnya, partai politik sebagai second track diplomacy. Mereka juga akan memberikan dukungan terhadap kerjasama antara kedua bangsa dan juga kedua negara yang telah memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang. Pada kesempatan tersebut, lanjut Hasto, Song Tao juga mengundang Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk menghadiri pertemuan dengan seluruh partai politik se-Asia atau The International Conference of Asian Political Parties atau ICAPP tahun 2019 yang lalu. Jadi, katanya ada 10 partai politik yang akan diundang dan untuk berdiskusi bersama membahas tentang kerjasama strategis dan saling bertukar pikiran di antara para pimpinan partai itu. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Song Tao diundang untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu A.M. Fahir, pertemuan itu juga merupakan bicara terkait dengan investasi. Tadi juga sudah menyampaikan bahwa ada Wakil Presiden Tiongkok yang akan menghadiri pelantikan Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang. Bapak Presiden mengatakan akan merasa sangat terhormat kalau dihadiri juga oleh Wakil Presiden Tiongkok. Begitu kata Fahir. Selain itu juga bahkan diberitakan Partai Komunis Cina bertemu dengan Jokowi untuk menjalin kerjasama yang berbahaya. Apakah itu? Telah beredar sebuah pesan berantai yang berisikan video dengan narasi Partai Komunis Cina bertemu dengan Jokowi untuk menjalin kerjasama berbahaya serta menggalang kekuatan anasir-anasir PKI.
Faktanya pertemuan Jokowi dengan Song Tao selaku Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri dari Partai Komunis Cina membahas tentang kerjasama ekonomi.